Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimatuz Zuhro dengan NIM 2509626017 Prodi PGMI dari kampus Unikam Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asbabun nuzul di bagian yang ketiga. Secara bahasa, asbab yakni bermakna sebab-sebab, sedangkan nuzul yakni bermakna turun. Jadi asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Namun secara istilah, menurut para ulama, asbabun nuzul adalah peristiwa, pertanyaan, ataupun situasi yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Manan Al-Qottan. Namun menurut Quraisy Syihab, asbabun nuzul membantu memahami perihal ayatnya turun Al-Quran sehingga makna ayat tidak disalahpahami dan dapat ditafsirkan secara tepat. Adapun tujuan mempelajari asbabun nuzul, yang pertama mengetahui perihal awal mula dan sebab turunnya ayat Al-Quran, lalu menentukan makna yang tepat sesuai situasi ayat turunnya tersebut. Yang ketiga, membedakan hukum yang khusus dan bersifat umum, menghindari penyalahgunaan tafsir yang keluar dari perihal tersebut. Pentingnya asbabun nuzul dalam penafsiran yakni berfungsi sebagai konteks spesifik untuk memahami ayat secara menyeluruh, sebagai tolak ukur pemahaman agar tafsir tidak keluar dari makna asli, dan juga sebagai alat verifikasi yang mengetahui sebab turunnya secara khusus maupun umum. Imam As-Suyuti menyebutkan mengetahui asbabun nuzul adalah jalan yang paling tepat untuk memahami makna ataupun tafsir Al-Quran. Macam-macam asbabun nuzul, yakni adapun ayat yang turun karena peristiwa tertentu, contohnya turunnya ayat Al-Baqarah ayat 217, yakni itu disebabkan oleh pertanyaan sahabat tentang hukum perang di bulan Muharram. Lalu ada juga ayat yang turun karena pertanyaan di surat 2 Al-Baqarah ayat 189, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Ayat ini turun menjawab pertanyaan sahabat tentang perihal perubahan bentuk bulan. Adapun ayat-ayat yang diturunkan tidak secara sebab, yakni ibtidaiyah, ayat-ayat yang turun sebagai petunjuk umum tanpa didahului peristiwa atau pertanyaan, seperti ayat-ayat tentang iman, tauhid, dan akhlak. Kaidah-kaidah penting dalam asbabun nuzul yang bermakna yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ayat berlaku umum meskipun sebab turunnya khusus. Contohnya surat An-Nur ayat kedua tentang hukum zina, meskipun sebabnya terkait peristiwa tertentu, hukum berlakunya namun secara umum bagi semua pelaku pezina, bagi semua pelaku zina. Yang kedua, asbabun nuzul tidak boleh direka-reka, jadi tidak boleh dibuat semena-mena, hanya diterima jika diriwayatkan melalui sanad yang sahih dan jelas peristiwanya. Sumber-sumber asbabun nuzul ada beberapa, yakni yang pertama, riwayat sahabat Nabi SAW yang menyaksikan langsung peristiwa turunnya Al-Quran. Yang kedua, riwayat dari tabi'in yang menerima keterangan dari sahabat. Jadi tabi'in, ada yang mengatakan tabi'in itu tidak ikut pada zaman Nabi. Yang dikatakan sahabat adalah orang-orang yang pernah atau mengetahui semasa hidupnya Nabi. Kitab-kitab klasik tentang asbabun nuzul seperti Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi, terjemahan Indonesia, Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karya Jalaluddin Asyuti.
Jadi kesimpulannya, asbabun nuzul adalah kunci utama memahami perihal turunnya ayat. Juga memahami sebab turunnya ayat membuat tafsir lebih akurat dan kuat. Kaidah utama keumuman lafaz lebih diutamakan dari kekhususan sebab. Ilmu ini sangat penting bagi penafsir, bagi umat Islam, agar tidak disalahpahami dan agar tidak memahami sebab maksud ayat tersebut dan agar terjaga kemurniannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.